Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mengobservasi dari PT Jasa Marga yang berada di Jalan Aluminium Raya. Berikut penjelasannya dari salah satu bagian informasi yang ada di PT Jasa Marga. Terima kasih. Untuk PT Jasa Marga sendiri, Bang, untuk melayani masyarakat gitu, atau sistem dari Jasa Marga ini apa gitu, supaya jasa-jasa dari PT Jasa Marga ini kayak namanya sendirilah kan, Jasa Marga gitu kan. Jadi apa untuk bentuk jasanya itu seperti apa yang diterapkan oleh PT Jasa Marga sendiri gitu? Singkatnya Jasa Marga itu kalau dari kementeriannya ya, Jasa Marga itu adalah badan usaha jalan tol. Jasa Marga itu badan usaha jalan tol, ya fungsinya sebagai operator jalan tol. Nah, jadi tugasnya mereka mengelola jalan tol itu sendiri. Khusus untuk jalan tol sendiri Khusus berarti? jalan tol. Tapi dari sisi keuangan sendiri sih kita ada pendapatan di luar jalan tol itu sendiri ya. Tol itu kan, tau nggak singkatan dari tol itu? Tax on location. Maksudnya bayar, sebenarnya Jasa Marga itu pajak. Namun ketika ada masyarakat lewat situ, mereka harus bayar. Sebenarnya tol itu tax on location. Jadi Bang, itu salah satu bentuk jasa nggak sih? Maksudnya mempermudah masyarakat untuk apa ya, kalau dibilang untuk beraktivitas gitu. Maksudnya kan mungkin zaman sekarang lebih banyak penduduk kayak, jadi mungkin satu kota tuh macet. Apa fungsi dari jalan tol itu meringankan itu tadi atau apa gimana? Oh iya, pasti jelas, karena jalan tol ini sendiri kan untuk kendaraan sendiri yang boleh masuk itu kan minimal kendaraan roda 4 ya. Nah, dan satu lagi jalan tol ini jalan bebas hambatan, nggak ada traffic light dan segala macam. Udah jelas pasti membantu masyarakat untuk memperlancar mobilisasinya. Walaupun bayar gitu ya. Walaupun bayar ya benar. Tapi kan jelas ada ininya kan, namanya feedbacknya kan, bayar orang lancar. Jadi itu mungkin dari segi bentuk Jasa Marga itu tadi ya Bang, untuk jalan tolnya. Jadi ada nggak sih untuk strategi tersendiri dari PT Jasa Marga ini Bang? Maksudnya gimana sih orang tahu menggunakan jalan tol dengan baik gitu? Orang tahu kayak mana cara supaya jalan tol ini salah satu metode mempermudah kegiatan sehari-hari gitu. Mungkin ada sendiri cara, atau ya udah gitu, mungkin PT Jasa Marga ini kayak menyediakan aja gitu, atau udah nggak harus orang memakai, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu, atau gimana gitu? Strategi marketing lah ya. Iya, strategi tersendiri. Sebenarnya kalau dari sisi Jasa Marga sendiri sih mungkin kita nggak terlalu banyak marketing ya, karena mungkin jalan tol itu kan udah umum ya Bang ya, udah beberapa puluh tahun yang lalu itu kan orang udah tahu bahwasannya jalan tol itu jalan bebas hambatan, walaupun bayar kan itu tadi. Tapi kan kalau mereka lewat jalan tol lancar. Tapi sebenarnya intinya kita nggak ada kok mesti marketing, ayo masuk jalan tol, karena sistem kita pun given, orang mau masuk jalan tol monggo, nggak masuk juga nggak apa-apa. Berarti untuk strategi itu sendiri nggak ada ya Pak? Iya. Berarti karena itu tadi Jasa Marga itu ya menyediakan ada aturan tertentu di jam-jam tertentu. Truk-truk yang golongan 2 atau bahkan seterusnya itu kan nggak boleh lewat jalan kota. Jadi mewajibkan dia lewat jalan tol. Mungkin semacam itulah metode supaya orang masuk ke jalan tol. Aturannya ada. Peraturan dinas perhubungan itu ada. Berarti bukan berarti PT Jasa Marga juga harus membuat strategi atau bagaimana
karena memang pada dasarnya mau nggak mau jalan tol itu pasti digunakan. Iya pasti. Tapi dari kalau Jasa Marga sendiri sih lebih kepada mengkampanyekan kemudahan transaksi di jalan tol, kan bagaimana melakukan keselamatan dalam berkendara, itu aja sih, lebih kepada itu. Jadi oke. Jadi bang, kalau untuk perusahaan itu sendiri nih, PT Jasa Marga ini kira-kira berapa lama bang udah bang? Kalau untuk Belmera sendiri dari tahun 86 ya kalau nggak salah, ada kurang lebih 34 tahun lah. Sekarang Itu namanya udah Belmera bang? Atau sebelumnya namanya? Dari awal udah Belmera. Belmera itu singkatan kan, karena ruas tolnya itu menghubungkan antara kota Belawan, Medan dan Tanjung Merawa. Nah, itu singkatan dari Belawan, Medan, Tanjung Merawa. Tapi tadi kayak bapak jelasin di awal kan ada perubahan nama tadi ya? Iya betul, tapi tidak merubah ruas tolnya, nama ruas tolnya tetap Belmera. Ruas tolnya tetap Belawan, Medan, Tanjung Merawa, Iya. tapi untuk nama perusahaan itu tadi yang berubah. Iya, struktur organisasinya yang merubah nama kantornya aja sih, semacam struktur kantornya. Kalau untuk pelayanannya sendiri, maksudnya orang menggunakan jalan tol nih supaya ngerasa aman dia pak, ngerasa jalan tol ini selain bebas hambatan, ternyata dia juga punya pelayanan yang, karena kita tahu mungkin zaman sekarang ini pak banyak kejadian. Nah, maksudnya dari Jasa Marga itu ada nggak sih pelayanan untuk tadi yang memakai jalan tol itu tadi ngerasa aman gitu? Ada. Nah itu tadi saya udah nyebutin tadi ada satu departemen, nama departemennya kan Operation and Maintenance. Nah operation tadi, khusus operationnya dulu ya, operationnya tadi fungsinya untuk melaksanakan operasional di jalan tol. Operasional di jalan tol itu dibagi dua. Nah, pertama itu customer service tolnya itu ada di gerbang tolnya, layanan di gerbang tolnya ada, sama satu lagi customer service layanan jalan tolnya. Nah itu jadi ada satu bagian layanan operasional itu khusus dia untuk layanan jalan tol. Jadi kalau ada orang mogok dan segala macam di jalan tol, nah itu ada yang bantuin tuh. Itu untuk pelayanan itu sendiri itu udah memang suatu bentuk dari tadi itu pak, maksudnya jasa itu tadi untuk iya betul. Jadi jalan tol itu sendiri sebenarnya ada sistem yang namanya SPM, standar pelayanan minimum. Nah jadi itu diatur sama direktorat yang dinaungi oleh Kementerian PUPR sendiri, namanya BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Nah mereka menargetkan kita itu harus memenuhi SPM itu tadi. Biasanya sih SPM itu dilakukan untuk mengetes kita lah sesuai dengan SPM nggak, standar pelayanan minimum nggak, itu biasanya per semester. Berarti itu untuk maksudnya itu untuk wajib untuk perusahaan, wajib efektivitas bagaimana pelayanan layak atau tidaknya sebuah jalan kita tol. melayani pengguna di jalan Kalau karena kan bertarif kan, lewat jalan tol bertarif. Jadi wajib ada standar pelayanan minimum di jalan tol. Jadi juga ada feedbacknya gitu, menggunakan jalan tol, iya. Bayar dari pihak jalan tolnya juga Ada melayani pengaturan. gitu. Iya betul. Jadi kalau di jalan tol, di gerbang tolnya sendiri transaksi itu seminimal-minimalnya selama-lamanya tanpa ada eksiden dan segala macam terlayani itu dalam waktu 5-10 detik. Orang harus misalnya tapping nih udah bisa jalan keluar tanpa ada misalnya tanpa ada kendala ya, misalnya entah saldo habis, itu pasti kendala kan. Tapi dengan sistem saldo ada segala macam, waktu dia transaksi di gerbang tol itu 5-10 detik wajib bila terlayani dan bisa dia transaksi. Atau kurang paham dari yang dijelasin bapak ini tadi? Udah cukup mungkin. Berarti dalam bentuk pelayanannya itu yang apa tadi? Yang kan ada di tol itu kayak ada nomor telepon itu biasa tertera, itu berarti dalam pelayanan yang itu tadi ya? Kalau bisa rusak-rusak bisa itu bagian dari, kan ada dua tadi ya, customer service di gerbang tol sama layanan jalan tol. Nah kalau call center tadi di layanan jalan tol, jadi kalau mogok segala macam. Yang melayani di gerbang tol termasuk yang melayani di dalam jalan tolnya nggak? Bukan, dua yang terpisah. Jadi dia ada yang customer service khusus yang untuk operasional layanan transaksi lah istilahnya. Nah itu di gerbang tol dia. Yang satu lagi layanan jalan tol, memang kantornya di sini. Cuma mereka warawiri semacam mobil patroli gitulah untuk melihat kondisi jalan tol.
Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya, itu aja. Kita terus di sini Pak, saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai sistem informasi. Iya. Yang pertama, perangkat keras. Jadi perangkat keras apa yang dibutuhkan perusahaan Jasa Marga dalam sistem informasi? Digunakan. Ya, yang digunakan. Sebenarnya kalau dalam sistem informasi itu sendiri ya, saya bingung nih. Sistem informasi itu kan luas, segala-galanya. Kita kalau IT sih kita kebaginya dua. Kebetulan saya nanganin bagian IT yang non operasional, lebih kepada sistem untuk non operasional. Non operasional itu maksudnya staff di sini kebutuhan IT-nya apa. Beda lagi sistem IT yang ada operasional di lapangan. Di lapangan itu transaksi itu semua sistemnya udah berbasis IT di lapangan. Berbeda sistemnya sih. Makanya kalau saya bisa cerita sedikit terkait operasional yang di lapangan, itu transaksi sistemnya itu sudah IT semua. Peralatan perangkat keras yang digunakan di mereka itu ya memang ada standar peralatannya, dan itu posisinya sekarang untuk aplikasi dan peralatannya itu yang mengelola dan merawat itu menggunakan vendor. Ada vendornya sih. Jadi itu kayak yang Bapak bilang tadi, berarti ada dua yang terpisah. Iya. Antara sistem informasi sistem IT-nya kita untuk khusus di kalau saya sih operasional sama yang di non luar. operasionalnya beda lagi. Kalau untuk untuk transaksi sebelumnya kalau untuk yang non operasionalnya tadi memakai perangkat keras ya? pakai perangkat kerasnya. Jadi untuk memanajemen biasanya kalau kita kan non operasional itu lebih kepada sistem keuangan ya, manajemen keuangan ya, dan SDM-nya. Kita pakai perangkat kerasnya itu kebetulan kita menggunakan aplikasinya dulu ya. Aplikasinya itu kan kita pakai aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Planning, itu namanya SAP. Rata-rata BUMN sekarang udah pakai SAP. Namun perangkat server yang dipasangkan aplikasi itu adanya di kantor pusat. Nah, tapi kita terhubung sekarang ini ke kantor pusat. Nah, jadi perangkat keras yang kita gunakan itu yang standby untuk menyambungkan kantor kita ini ke kantor pusat, servernya di pusat, itu pakai router. Routernya itu mereknya Cisco. Nah, untuk menghubungkan jaringan kita yang ada di Medan ini ke Jakarta ya, di kantor pusatnya itu, nah itu kita pakai service provider. Service providernya itu kita pakainya Icon Plus. Nah, itu istilah jaringannya, kalau kita bilangnya itu sekarang itu MPLS, atau orang sebelum MPLS itu bilangnya jaringan WAN lah. WAN itu menghubungkan antara khusus ya, antara kantor kita ke Jakarta untuk mengakses aplikasi sistem ERP-nya kita itu tadi. Jadi dari yang udah Bapak jelasin nih, dari perangkat kerasnya itu tadi, banyak nggak sih kendala-kendala dalam menggunakan perangkat keras itu tadi? Atau sejauh ini perangkat keras itu sangat membantu, kayak yang Bapak bilang tadi, dari data yang di Medan ke Jakarta gitu, atau malah ribet atau gimana gitu? Dari sisi positifnya pasti membantu kan. Membantunya itu karena ya kita bilang, kalau ini saya manggilnya adik-adik aja ya, adik-adik kalau tahu perangkat yang kita pakai itu kan router merek Cisco. Banyak sih vendor lain untuk perangkatnya, tapi kita pakai standarnya yang standar internasional untuk komunikasi jaringan lah ya. Sejauh ini nggak ada kendala apapun ya. Paling kalaupun ada kendala, mungkin perangkatnya ada masalah di misalnya masalah elektromagnetik atau kelistrikan aja sih. Tapi sejauh ini kalau kelistrikan pun biasanya entah perangkat kita kesambar petir, tapi itu kan force major ya. Force major itu bencana alam, kita nggak bisa prediksi. Tapi sejauh ini positif. Namun memang ya pastilah setiap koneksi itu ada kendala dari service provider yang melayani kita atau menghubungkan kantor kita dari Medan ke Jakarta, itu pasti ada. Tapi ya tidak sering terjadi lah. At least berarti jangan untuk waktu setahun ya 3-4 kali gangguan karena mungkin putus kabel fiber optik yang menghubungkan antar kantor kita di sini ke Jakarta, itu udah pasti. Berarti untuk masalahnya itu kecil, kecil, nggak terlalu memberatkan perusahaan gitu berarti dari perangkat keras ini.
Oke, mungkin terus Bang, untuk mengendalikannya sendiri gitu, mengendalikan sistem informasi perusahaan PT Jasa Marga ini ada nggak terpusat gitu? Maksudnya atau memang setiap kantor harus punya atau gimana gitu? Karena itu tadi untuk pengendalian ya sistem yang keuangan tadi lah, ERP, SAP ini tadi ya. Karena sistemnya terpusat, kita kalau di cabang atau di representative office ini lebih kepada manajemen user di sini aja, kebutuhan dia apa untuk sistem keuangan dan SDM di sini. Tapi kalau untuk lebih kepada kalau misalnya ada request kita butuh sistem ini nih dan segala macam fitur nih, karena server kita di pusat, ada orang IT pusat lagi untuk ngurusin itulah request itu gitulah IT-nya. Jadi kita kalau di sini sih sistemnya juga kita di manage, kita istilahnya bukan owner lah, kita termanage juga sama orang pusat. Namanya kita kan di sini kan istilahnya kan representative office atau cabang kan, pasti pusatnya yang kontrol kita. Oke, baik. Jadi untuk itu tadi ya dari perangkat keras sama dari sistem mengendalikannya tadi itu ya. Terus untuk perangkat lunaknya nih Bang? Nah itu perangkat lunaknya tadi sistem ERP SAP itu tadi. Jadi SAP itu aplikasi. Kalau untuk perangkat kerasnya itu tadi ya itu tadi router Cisco. Perangkat kerasnya router, perangkat lunaknya yang ERP switch itu enggak, perangkat kerasnya itu router sama switch. Nah, kalau untuk perangkat lunaknya sistem untuk mengendalikan keuangan tadi yaitu ERP SAP tadi yang servernya di pusat. Jadi kita di sini ngakses semacam ada aplikasi klien, kita akses aja ke pusat. Itu untuk tadi perangkat lunaknya tersendiri. ERP SAP itu untuk perangkat lunaknya. Terus basis data seperti apa saja gitu Bang yang digunakan dalam perusahaan Jasa Marga gitu? Basis datanya kalau di kita sendiri untuk sistem keuangan ERP SAP sejauh ini pakai basis datanya ERP SAP sih. Dia biasanya sih kalau aplikasi SAP ini sebenarnya kita pakai konsultan juga ya untuk ERP SAP. Ada konsultannya, nggak mungkin kita yang build aplikasinya. Berarti karena kita beli license lah istilahnya. ERP SAP ini kita beli license sih sebenarnya Jasa Marga. Pakai license. Nah, aplikasi ini include dengan database-nya tadi. Database. Iya. Oke. Terus untuk jaringan yang digunakan dalam perusahaan untuk tadi mengelola perangkat keras, perangkat hubungan antara Medan ke Jakarta itu kan istilahnya WAN lah. Kalau orang tadi. Iya, orang sekarang bilangnya kalau istilah kita di IT itu kita bilangnya sistemnya itu MPLS atau SD-WAN namanya. MPLS, ada MPLS-nya kita, ada juga SD-WAN namanya, SD-WAN. Nah, jadi istilahnya kalau putus jaringan, nah jadi MPLS ya, MPLS itu ya itu tadi kita pakai provider Icon Plus tadi. Nah, untuk menghubungi kantor kita Medan ke Jakarta. Tapi sebenarnya di samping itu kita punya internet juga, provider kita beda lagi. Internet khusus internet provider kita beda lagi. Bukan untuk satu untuk semua gitu. Enggak, Icon itu provider untuk WAN tadi atau untuk MPLS tadi itu khusus untuk hubungin kita ke kantor pusat untuk akses aplikasi ERP. Jadi kalau kita internetan mau buka YouTube dan segala macam ya kita ada provider lagi ada. Kita pakai internet itu kita pakai provider di sekarang Nusanet. Provider internetnya Nusanet kita pakai. Oke, mungkin itu saja beberapa pertanyaan mengenai sistem informasi PT Jasa Marga. Atau mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanya mengenai sistem informasi? Provider internetnya tadi apa Pak? Nusanet. Diwawancara lah. Nusanet. Udah, itu aja kira-kira. Pak, udah ini Pak. Ya Pak, saya mau nanya nih Pak, harapan Bapak untuk Jasa Marga ke depannya apa ya Pak? Untuk kelancaran perusahaan atau manajemen perusahaan yang lebih baik lagi, boleh jelaskan Pak? Harapan kita untuk Jasa Marga ya, Jasa Marga sampai sekarang masih tetap bertumbuh ya. Harapan kita semakin bertambah lagi ruas tol untuk kepemilikan Jasa Marga itu sendiri, karena semakin bertambahnya ruas tol baik itu di Pulau Sumatera sendiri atau di Pulau Jawa sendiri untuk Jasa Marga itu tadi, kita semakin memperbanyak income kita.
Terus ada lagi pertanyaan ini dari saya sendiri. Untuk sistem informasi tadi Pak. Jadi apa PT Jasa Marga ini udah menggunakan full IT semua. Terus tanggapan mengenai PT Jasa Marga menggunakan IT ini tadi untuk keperluan perusahaan itu membantu atau tidak? Atau bahkan kalau bisa ada saran mungkin dari Bapak semua harus menggunakan IT, tidak memerlukan tenaga kerja manusia lagi gitu. Itu gimana tuh? Nah, pertanyaannya IT-nya ini dari sisi IT operasional atau non operasional? Atau mungkin untuk perusahaan sendiri operasional? Operasional. Iya. Sejauh ini terkait IT untuk operasional berarti itu terkait transaksi di jalan tol ya. Kayak udah pasti full IT-nya kita sekarang. Namun memang tidak semua sistem IT yang sempurna. Tetap ada tambahan manusia. Namun sebenarnya terkait kalau saya pribadi nih, kita tuh kalau dalam sisi layanan ya sebaiknya full IT semua. Namun memang ada apa istilahnya, ada impact yang lain ya dari sisi penggunaan orang. Tapi memang mungkin penggunaan orang itu bukan dari sisi layanannya, mungkin dari sisi back end layanan itu tadi, yang misalnya yang tadinya ada orang di lapangan membantu orang untuk melakukan transaksi di jalan tol, mungkin misalnya nih keinginan saya tuh nggak ada, tapi lebih kepada dia ngatur atau ngontrol terkait transaksi IT di belakang layar operasional tadi, bukan menghilangkan orangnya, tapi memindahkan dari sisi lain nanti dia tadi yang tadinya harus berhadapan dengan customer di depan, langsung, tapi lebih kepada orang yang tadi berpindah di belakang layar, tapi tetap mengontrol sistem IT yang betul. Berarti untuk tenaga kerjaan saya ini tetap ada tenaga kerja maupun itu tadi orang atau IT tadi itu ya. Berarti beriringan untuk menjalankan perusahaan Jasa Marga. Berarti nggak harus semua itu tentang program atau IT gitu ya. Walaupun sekarang udah ada AI kan, artificial intelligence, itu tidak kalau saya pribadi nggak meyakinkan saya ada sistem-sistem yang kalau udah ada AI itu menjadi semua nggak butuh orang. Iya memang kita akui AI itu bisa jadi seperti itu, tapi ada impact negatif mungkin yang lebih besar daripada itu nanti ketika itu. Jadi tetap tenaga kerja SDM tadi itu diperlukan memang. Iya, karena gini, IT itu kan lebih kepada sistemnya kan matematika ya, artinya udah pasti kan. Tapi kan orang kan itu kan kerja bukan hanya dari sisi pasti atau proses otak ada segala macam, dia kan punya feel atau rasa misalnya kan, segala macamnya itu kan wajib juga ada kan dari sistem ketika kita mau bekerja kan, bukan hanya mikirin otak aja, perasaan enggak gitu. Jadi nggak tentang semua yang dikerjakan mengenai data atau apa? Iya pastilah. Mungkin itu aja dari kami. Pak, izin nanya. Itu kalau misalnya terjadi kecelakaan di jalan tolnya itu ada pertanggungjawaban dari PT Jasa Marga kayak seperti asuransi atau gimana Pak? Kalau yang saya ketahui terkait kecelakaan yang diakibatnya itu akibat kelalaian pengendaranya atau akibat dari kitanya operator di jalan tolnya. Kalau ada misalnya kelalaian itu akibat kita sebagai operator nih, misalnya nih di tengah jalan tol itu kan ada yang warawiri tadi patroli ya, mengkonservasi kondisi di jalan tol, misalnya ada hewan dan segala macam atau ada benda-benda tajam atau apa di jalan tol yang mengakibatkan kecelakaan si pengguna jalan, itu wajib kita menanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya kelalaian itu akibat dari si pengguna jalan itu sendiri, ya itu enggak di luar dari PT Jasa Marga sendiri. Misalnya nih kita dilempar nih di jalan tol nih, ada orang pakai batu melempar pengguna jalan sehingga pecah kaca mobil. Nah itu mereka bisa klaim pertanggungjawaban ke kita. Bisa. Karena bukan Kelahiran sendiri. Iya. Berarti kalau tadi misalnya dia ngantuk atau dia sakit terus maksa mengemudi kecelakaan di jalan tol itu di nah luar misalnya dari dia Jasa nabrak Marga. nih gadril nih yang di pinggir tuh, besi di pinggir, itu wajib dia ganti kita. Berarti kalau misalnya kayak
kelalaian dia. Kejadian kayak Bukan tahun berarti semalam. malah Di PT Valencia Jasa Marga Angel itu berarti mereka yang mengganti gitu. Iya, kerugian akibatnya mereka kan. Oh. Nah misalnya mereka berkecepatan tinggi segala macam, rusaklah fasilitas di jalan tol akibat kelalaian mereka. malah itu Wajib mereka ganti rugi ke kita. bukan berarti malah Bukan dari perusahaan membantu yang tadi, kecuali tadi memang pure kesalahan ada Iya, kayak yang ada Bapak di jelasin, masalah ada di kitanya kan. di jalannya ada lubang jadi mengakibatkan Iya, oleng betul. atau apa itu Iya. udah Mereka wajib boleh perusahaan ngakuin ke bertanggung kita, jawab. asalkan sesuai dengan bukti-bukti ya. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan juga Tanya cukup. terakhir nih Pak, Iya. penutup. Hmm. Boleh tahu Pak sifat visi dan misi dari PT Jasa Marga ini? Kalau visi dan misi perusahaan itu sendiri, kalau di saya sih ada sih videonya, nanti saya kasih lah ke kalian, saya share. Saya nggak begitu hafal juga kan misi kan. Oh, berarti ini sendiri. Iya. Oke, nggak masalah sih. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami mengenai tadi kinerja untuk PT Perusahaan Jasa Marga sama sistem informasi PT Jasa Marga. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata dan berterima kasih sebelumnya ke Bapak Rizky telah menerima kami untuk mewawancarai di sini. Maaf kurang lebihnya Pak ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikut penjelasan yang ada dari PT Jasa Marga tersebut.